Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita pasti mengenal seorang Jenderal Dharma Pongrekun yang saat ini sedang viral, bahkan sedang mencalonkan, yaitu sebagai gubernur. Dan di sini video ini kita akan menonton cuplikan, yaitu ceramah yang luar biasa yang membuat banyak orang terharu dan bahkan terberkati dan dikuatkan lewat ceramah kebangsaan beliau. Dan kita akan melihat bagaimana orang-orang yang ada di situ bukan hanya mayoritas Islam, tetapi dari berbagai agama. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Kami dari tim Cikodin dan Taparing, kami siap mendukung 0222 Dharmakun Jakarta aman. Dharmakun 222 Dharmakun Jakarta aman. Dharmakun NKRI agama. Karena nama ini orang bilang apalah artinya sebuah nama, tapi jangan lupa nama ini mengandung makna. Kenapa saya bisa tahu kalau nama ini mengandung makna? Ketika seseorang memberikan sesuatu nama, dia selalu membuat filosofi atau dia selalu ada sejarah kenapa dia tergerak memberikan nama itu. Dan itu saya pelajari dari simbol-simbol yang ada. Simbol-simbol di dalam kehidupan kita selalu ada maknanya. Artinya itu menjadi berarti karena ketika dituliskan oleh seorang manusia dan diucapkan oleh seorang manusia, maka itu ada kuasanya. Dari mana kuasanya? Dari nafas yang Tuhan berikan lewat mulut kita. Amin. Itu adalah nafasnya Tuhan. Jadi kita harus paham, Tuhan selalu melakukan sesuatu dengan perkataan. Jadi hati dengan perkataan. Mulutmu adalah harimaumu. Pikirkan apa yang akan kamu ucapkan, jangan ucapkan apa yang lagi kamu pikirkan. Itulah kelemahan kita selama ini, karena kita dididik untuk selalu mengucapkan apa yang kita tahu tanpa kita tahu apa yang kita ucapkan itu benar atau salah. Bahkan seringkali yang kita ucapkan menyakiti hati orang, karena kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya sudah digiring untuk menjadi manusia-manusia yang tidak beradab. Kita bisa lihat di mana-mana kenapa rakyat tidak bisa makan. Itu adalah perlakuan tidak beradab. Jangan dipikir, oh dia kan orang miskin. Oh tidak, dia miskin karena dimiskinkan. Ya. Dimiskinkan oleh apa? Oleh sistem. Dan ini adalah desain untuk membuat rakyat menjadi budak. Inilah kenapa saya hadir untuk memperjuangkan kembali bahwa rakyat tidak boleh menjadi budak. Rakyat adalah tuan rumah di negara ini dan tuan rumah di Jakarta. Selama ini kita tidak sadar, kita merasa bahwa kalau kita punya harta banyak hanya buat kita, kita tabung, kita saving, karena kita didoktrin untuk menabung untuk hari tua. Sebenarnya persoalan hidup kita itu yang membuat masalah adalah siapa? Halo? Saya kalau berdialog, saya senang ngomong itu berdialog supaya tidak satu arah. Saya mau tanya, masalah yang ada di dalam hidup kita yang membuat masalah siapa? Diri kita. Udah sadar. Diri kita. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Saya mau mengajak kita berpikir cerdas, bukan asal ngomong tapi nggak tahu kenapa saya harus ngomong itu. Tidak mau berubah. Mudah, kata berubah mudah dikatakan, hanya menjadi teori. Tapi yang saya inginkan perubahan itu datang dari sanubari, bukan dari perkataan yang tanpa makna. Ya. Kalau kita sudah tahu bahwa yang membuat masalah dalam hidup kita ini adalah manusia, maka perbaikan kehidupan kita harus mulai dari apa? Dari diri kita dengan menanamkan adab. Karena tanpa adab, maka jangan harap Jakarta ini aman. Kita lihat anak-anak sekolah bisa berantem habis pulang sekolah. Kenapa? Karena sekolah yang ada sekarang hanya mengejar pintar, tetapi tidak menghasilkan generasi bijak.
Betul. Betul? Betul. Kenapa? Karena kepalanya diisi sampai overload dan dia stres. Akhirnya apa? Mereka mencari pelarian untuk melepaskan stres. Terserah dengan berbagai macam cara. Entah dengan berantem, entah dengan bebas seks, entah dengan segala macam, ya. Dan kita hanya menyalahkan mereka, padahal tanggung jawab ada di tangan kita. Saya hampir tidak melihat orang-orang yang berpikir seperti itu. Karena apa? Latar belakangnya mereka melakukan segala kegiatan hanya untuk mendapatkan keuntungan materi. Apakah salah? Enggak salah. Karena selama ini kita di sekolah, kita didoktrin untuk mengejar angka. Dan angka itu kita suruh kejar, ditulis di kertas. Yang setiap bulan kita kejar-kejar terus itu. Lalu kita diajar menabung. Bahasa Inggrisnya saving. Supaya kita tergantung rasa aman kita ke rekening kita. Tapi angka yang sama, dia bisa membuat kita menjadi sombong, kita melupakan orang lain, dan angka yang sama bisa membuat kita stres ketika dia angkanya jumlahnya menurun. Dan angka juga bisa membuat orang begitu ketakutan. Padahal itu hanyalah angka. Artinya yang menjadi masalah di situ sebenarnya adalah gambar dari angka-angka itu sendiri yang sengaja dibuat berbeda antara 1 sampai 0 sampai 9. Jadi cukup kita lihat gambar angka, langsung kita memilih angka itu, dan karena kita sudah tahu bahwa nilainya berapa. Keributan satu dengan yang lain hanya rebutan angka. Nah, pelan-pelan saya lihat sudah mulai terbuka. Dan di sekolah kita diadu. Tuhan tidak menghadirkan kita untuk diadu. Justru kita dilahirkan ke dunia dengan keunikan kita masing-masing untuk saling melengkapi, bukan untuk saling kompetisi. Berarti ada yang keliru. Di manakah kasih kita? Dan tanpa sadar di sekolah kita diajarkan namanya teori Abraham Lincoln. bukan sadar, Abraham Lincoln. Maslow. Oh, Maslow. Aktualisasi diri. Sehingga begitu banyak kita melihat orang ini, ini orang ini. Padahal itu adalah perilaku tidak beradab. Walaupun secara perkembangan zaman dianggap itu normal. Kenapa normal? Karena banyak yang sama. Makanya banyak orang melakukan hal-hal yang tidak baik tapi sama. Mereka tidak merasa terganggu karena mereka tetap merasa nyaman karena dia juga begitu. Jadi kalau gue begitu, oke aja. Makanya, tapi kita jangan lupa pertanggungjawaban hidup kita kepada Tuhan adalah pertanggungjawaban pribadi, bukan kelompok. Oleh sebab itu mari kita kembalikan untuk mereformasi jati diri. Jati diri itu apa? Buat kawan-kawan muslim, fitrah, kembali ke ciptaan yang mula-mula, kembalikan citra Tuhan yang ada dalam diri kita, karena kita ini adalah medianya yang menghadirkan kita ke dunia. Jangan kita menjadi medianya iblis, ya. Perut dikasih lihat cewek-cewek sekarang, itu medianya iblis, ya. Menggunakan segala sesuatu berlebihan, itu medianya iblis. Karena dia giring kita untuk cinta akan uang, dia giring kita untuk rakus. Hati-hati, itu saja sih masalahnya. Masalahnya rakus yang membuat orang tidak peduli dengan yang lain. Di sini masalahnya. Lalu bagaimana kita mengatasi hal-hal tersebut? Saya mau sampaikan visi saya adalah menjadikan Jakarta kota. Sebelum saya sampaikan, kami membuat visi misi. Itu dituntun oleh SOP yang ditetapkan oleh KPUD, ya, harus disesuaikan dengan RPJP 2024-2029. Sebenarnya RPJP itu 2024-2045. Tapi karena kita hanya 5 tahun, ya 5 tahun itulah namanya reperita kita
ilahkan. Sehingga saya harus menggunakan terminologi atau istilah yang diminta oleh KPU sebagai persyaratan administrasi. Ya. Namun demikian, tetap di situ saya kunci dengan nilai-nilai moral. Jadi visi saya sesuai dengan yang diinginkan oleh KPU, tidak boleh keluar dari pakem itu adalah menjadikan Jakarta pusat perekonomian nasional dan global yang aman melalui reformasi jati diri untuk mewujudkan rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur, dan bahagia. Kata bahagia ini penting sekali. Apa artinya pintar? Apa artinya kaya? Apa artinya makmur? Kalau tidak bahagia. Karena bahagia ini bicara jiwa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Teorinya banyak yang hafal, tetapi ketika sakit bukan hatinya gembira yang diperkuat, tetapi mencari pertolongan kepada ilah lain, kepada yang lain. Mari kita mulai menata diri kita. Di dalam diri kita ada Allah Akbar. Di dalam diri kita ada kekuatan yang lebih besar dari apapun juga yang ada di dunia ini. Mari kita buktikan, jangan hanya teori. Selama ini saya belajar hanya teori yang saya lihat. Katanya roh yang ada dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tunjukkan kepada dunia ini bahwa roh kita betul-betul besar. Amin. Jangan hanya teori. Karena itulah iman. Iman bukan teori. Iman itu praktek. Langkah. Jemput kemenangan ini. Maka kalau kita beriman untuk menang, jemput sekarang dengan caranya Tuhan. Amin. Itulah sebabnya maka kenapa tadi wartawan di depan bertanya, kenapa Bapak jarang ketemu dengan media? Kenapa? Bukan saya tidak mau ketemu. Karena saya bekerja melakukannya lebih banyak sendiri. Saya mau tanya di sini, ada yang bantu saya bikin program? Tidak ada. Saya harus mengerjakan sendiri. Saya kerjakan itu selama 2 minggu. Saya harus diam karena saya harus konsentrasi. Bukan saya nggak mau keluar. Lah kalau saya kelenong sana ke TV ke ini, lalu kapan yang ngerjainnya? Karena ini penting sekali untuk menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan warga Jakarta. Ya, sehingga kapanpun saya diperdebatkan, saya ditanya, saya akan selalu siap. Karena apa? Karena saya membuat sendiri. Bukan saya dibuatin. Sehingga saya tahu apa yang harus saya lakukan. Termasuk saya perlu waktu juga untuk sendiri datang ke tengah-tengah masyarakat. Masuk ke lorong-lorong yang sangat tidak pantas dan tidak layak untuk dihuni oleh manusia yang mulia di depan Tuhan. Saya datang ke Senen 3-4 menit dari istana, 3-4 menit dari Pemprov DKI. Kumuh sekali, sedih sekali, gak sanggup saya lihat, tidak bisa lihat matahari, jambannya pun tidak layak. Bagaimana mau beradab kalau perlakuan kepada manusia ciptaan Tuhan yang mulia tidak beradab? Nanti kalau mau lihat, ayo lihat saya. Saya rasa setelah kita lihat, Bapak Ibu akan mengeluarkan sejumlah uang untuk membantu mereka tanpa saya minta. Karena tidak sanggup melihat. Bayangkan kalau itu saudara kita. Ya, saya lihat juga tidak ada masjid yang layak, di mana kalau ada orang meninggal mereka bisa semayamkan di sini. Jadi nanti itu menjadi prioritas saya adalah apa? Rumah, tempat tinggal yang layak. Entah itu rumah susun, entah itu kampung deret. Itu dulu. Karena lebih banyak yang sulit hidupnya daripada yang presentasinya yang masih bisa punya hunian dengan sertifikat atas nama sendiri. Di sana bahkan tidak ada sertifikat. Kalau rumah deret ada sertifikat, tapi kalau rumah tumpuk-tumpuk itu tidak ada, karena rupanya masih bangunan liar. Sekian lama saya tanya, berapa lama ibu tinggal sini? 40 tahun. Ada cucunya, sudah apa? Punya anak, terus itu punya cucu.
Terus di rumah itu bisa ada 3 sampai 4 kakak, bahkan 5 kakak. Di tempat yang tadi disebutkan Ibu Lili, 3 kali 2, 3 kali 4. Bisa dibayangkan. Dan kalau jalan tidak bisa berdiri tegak, harus begini. Karena di atasnya mereka sudah bikin lagi plafon lagi. Jadi naiknya pakai tangga yang dari kayu, bambu, itu naik sedikit hanya untuk ya. Bayangkan. Jadi itu prioritas utama. Kemudian juga bagaimana untuk membuat masyarakat bisa makan. Gampang. Nanti kita akan lakukan semua padat karya. Padat karya adalah apa? Rakyat diberdayakan untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak memerlukan mesin. Otomatis rakyat bisa makan. Jadi jangan takut, jangan. Nanti tidak akan ada lagi pengangguran sepanjang dia mau membanting tulang. Karena seorang laki-laki bisa makan kalau berkeringat. Gitu. Jadi itu yang akan kita lakukan untuk mengentaskan kemiskinan minimal dulu, perutnya hari itu selesai, tidak lapar lagi. Dan hari itu juga kantongnya akan isi. Hari itu juga. Nah setelah itu kita kembangkan untuk memberikan skill-skill sesuai dengan passionnya atau sesuai dengan keterampilan yang diinginkannya. Dan kalau orang sudah kenyang, perutnya sudah isi, kita mau ngomong apa aja dia enak dengarnya. Jadi kalau mau ngomong berharap sesuatu kepada orang, kenyangkan dulu perut. Saya di kepolisian, pernah di kepolisian, sekarang sudah pensiun. Saya melihat banyak orang-orang yang ditangkap hanya karena ngambil singkong, ngambil kelapa atau pisang goreng, ketahuan, dilaporkan, ditangkap. Lalu mereka disebut penjahat. Sementara yang membuat sistem yang jahat ini, mereka tidak tertangkap karena mereka dikategorikan bukan penjahat. Jadi penjahat itu diklasifikasikan kalau dia sudah tertangkap. Padahal mereka tidak mau jahat, tetapi sistemlah yang membuat mereka tidak bisa makan. Mari kita pikirkan bersama. Hidup ini mudah kalau kita mau bergotong royong, kalau kita mau menjadi saluran berkah. Pertanyaannya, aminnya dilaksanakan atau aminnya hanya sekedar latah? Dilaksanakan. Karena saya juga di kepolisian dulu suka bilang siap apa? Siap salah, siap benar. Sudah makan, siap apa? Belum. Jadi, apa aja udah latah. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, saya punya 7 program, 7 misi. Misi yang pertama bicara tentang keselamatan jiwa. Kenapa penting keselamatan jiwa? Karena jiwa ini adalah miliknya Tuhan, milik yang sangat berharga. Dan jiwa inilah yang akan digoncangkan oleh kondisi dan keadaan bangsa ini. Untuk apa? Untuk meruntuhkan imannya. Kita bisa lihat kemarin yang kondisi yang 3 tahun 4 tahun lalu, banyak yang runtuh hanya karena takut tidak makan. Dosa pertama jatuh karena apa yang dimasukkan ke mulut. First temptation is food. Food is first temptation. Kita lihat juga bangsa Israel. Apa? Food juga. Kita lihat juga ketika Yeshua Mashiach di atas bukit, yang digoda apa? Food juga. Jadi itu menjadi iblis tahu kelemahan manusia ada di apa yang dimasukkan ke mulut. Makanya akan muncul persyaratan-persyaratan yang memaksa untuk kita menjual iman kita demi hak melepaskan hak keseluruhan. Jadi mari kita pahami itu, siap-siap untuk berhadapan dengan hal tersebut karena mereka sedang mempersiapkan hal-hal yang demikian. Saya tahu itu. Makanya saya hadir, memberanikan diri karena ada dorongan yang begitu kuat dari
Bapa surgawi, Amin. bela rakyat, Amin. selamatkan mereka, bawa mereka ke tempat perjanjian yang aku inginkan. Bisa. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kekuatanku, tetapi kekuatan Dia yang kita andalkan. Amin. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya alat yang Tuhan hadirkan, dan saya nyatakan saya tidak takut ambil risiko, karena hidupku bukan ditentukan oleh manusia, hidupku ditentukan oleh perkataannya. Jangan percaya kepada manusia, karena manusia kelemahannya adalah dia percaya kalau melihat, tetapi kita sebagai orang beriman percaya bukan karena melihat. Amin. Amin. Karena tidak terbiasa kita percaya dengan sesuatu yang belum ada di depan mata. Itulah iman. Ya, teori betul, itu teorinya. Tetapi dalam prakteknya, bagaimana nih kalau nggak sampai jadi? Bersiasat secara manusia. Ya. Saya belajar, ternyata yang disebut strategi itu apa? Seringkali perbuatan licin. Dengan bahasa strategi akhirnya licin. Nah, saya berharap kita tidak demikian. Jangan lakukan hal-hal buruk yang mencederai tangan Tuhan bekerja. Tuhan berkata, kamu jemput kemenangan. Amin. Amin. Mati pada mah. Kamu diam, aku yang berperang. Yes. Itu, kamu diam, aku yang berperang. Makanya saya banyak diam, karena saya tahu saya nggak kuat, saya nggak punya apa-apa, kekuatan ada di Dia. Makanya diam, aku yang berperang. Ya. Dan aku akan mengenyangkanmu di depan musuh-musuh. Amin. Pakai kekuatan surgawi yang kalau Rocky Gerung bilang tangan langit. Mari kita mulai belajar ilmu langit, jangan ilmu bumi terus. Selama ini ilmu bumi. Di depan tadi bertanya saya menggunakan ilmu bumi. Makanya sulit orang menyelami kedalaman apa yang saya paham. Tapi saya ingin berbagi, mengajak kita semua untuk mulai memahami udang di balik batu, apa yang belum terlihat di depan mata, supaya kita tahu rancangan-rancangannya yang indah yang menanti kita, dan tugas kita adalah menjemput rancangan-rancangannya itu. Amin. Yang pertama tadi persoalan jiwa, yang kedua masalah kesehatan. Jadi aman jiwa, aman kesehatan. Aman kesehatan apa? Segala sesuatu yang dilakukan terhadap tubuh kita harus dipastikan aman dulu. Jangan karena takut gak makan terus terima aja. Ya. Bagaimana caranya aman? Saya punya konsep apa? Preventive medicine. Preventive medicine itu seperti apa? Gunakan kekuatan alam semesta. Konsumsi semua yang dari alam. Itu preventive medicine. Supaya apa? Yang sehat tetap menjadi sehat. Dokter-dokter pun nanti kita akan dorong supaya dia tidak kalah kemampuannya dengan dokter-dokter dari luar negeri. Saya akan bela dokter nakes Jakarta. Supaya Jakarta kita kembalikan Penang, jangan di Penang tadi, di Jakarta. Amin. Bisa kalau mau. Pertanyaannya mau benar. Jadi kembali, semua tergantung pemimpinnya. Budaya organisasi itu tergantung value yang dibangun oleh seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya bermain, maka semuanya di bawah akan bermain, karena dia tidak akan mampu menegur manakala ada yang melenceng. Yang ketiga adalah urusan tata ruang, ya, termasuk macet. Jadi kita akan redesign apa? Tata kota. Bukan berarti kita rubah gedungnya segala macam, tetapi konsentrasi pusat-pusat keramaian pun akan diatur, apalagi dengan rencana perpindahan ibu kota menuju kepada IKN, supaya mobilitas masyarakat tidak terganggu oleh konsentrasi yang selama ini selalu terpusat di daerah pusat. Ya.
Jadi semua tempat itu yang disebut dengan apa? Kesetaraan sosial. Jadi semua bisa menikmati, tidak perlu harus pengen lihat gedung tinggi harus ke Sudirman doang. Di mana-mana ada. Jadi kita fokus kepada itu. Yang berikutnya yang keempat, nanti saya detailnya cukup banyak. Jadi saya sampaikan secara global dulu. Ya, kemudian yang keempat itu masalah enggak tata ruang, bukan cuma macet ya, terus kemudian masalah banjir ya, banjir. Masalah banjir itu kalau beliau yang lalu dari 2 periode yang lalu, Pak Ahok dan Pak Anies. Pak Ahok bicara normalisasi sungai, Pak Anies bicara naturalisasi. Maka saya akan teruskan normalisasi, saya akan teruskan naturalisasi, dan saya tambahkan lagi adanya pipi monyet. Nah, pipi monyet itu apa? Menampung air hujan di suatu tempat di luar kota untuk digunakan pada saat kita membutuhkan air minum. Bagaimana caranya? Kita akan kelola dari mulai Citarum. Jadi Jakarta itu hilir. Penyelesaian masalah harus berbicara hulu ke hilir. Nanti kita akan adakan reboisasi agar serapan air ini kita bantu untuk membersihkan. Ya, kalau perlu kita dorong anggaran untuk melakukan itu. Jadi apa? Kita harus bekerja terpadu dengan provinsi-provinsi tetangga. Kita nggak bisa hidup sendiri. Selama ini kita lupa bahwa penyelesaian itu adalah tanggung jawab bersama. Kecuali kalau kita hidup di pulau sendiri, provinsinya sendiri di pulau, maka kita atur sendiri. Tapi kalau satu pulau ada beberapa provinsi dan muaranya adalah di Jakarta, maka kita harus berkolaborasi secara terpadu untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Ya. Dan sekaligus juga dalam program ke-7 tadi keempat itu akan menjadi air bersih. Tidak hanya menjadi air bersih, tetapi air minum. Air minum yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat di tempat-tempat umum, sehingga mengurangi pengeluaran masyarakat terhadap maaf, saya tidak mau menyebutkan itu. Soalnya pakai air mineral, ya. Sama seperti kita bilang odol, ingatnya Pepsodent, ya kan? Itu. Jadi air mineral. Ya, mengurangi, karena itu kebutuhan banyak sekali. Jadi kita nanti tidak lagi menggunakan air laut, karena air laut itu mahal, ya, teknologinya mahal sekali. Dan nanti hujan tidak kita anggap sebagai bencana kebanjiran, kita anggap sebagai hadiah dari Tuhan. Bisa nggak kita balik? Itu. Kalau kita balik seperti itu, maka respon kita terhadap air akan berbeda. Kita anggap ini sebagai hadiah dari alam. Untuk apa? Untuk kita di masa paceklik, di masa kekeringan. Jadi jangan dibuang, disimpan. Makanya ini adalah program pipi monyet. Itu apa? Seperti monyet, dia kalau sudah kelebihan dia taruh di pipinya. Kira-kira begitu. Paham ya? Yang berikutnya adalah masalah transportasi. Transportasi jelas kita akan membuat seperti gurita. Artinya ada satu sentral di mana semua orang yang akan menuju ke seluruh penjuru angin itu kembali kepada satu titik dan dia akan ke sana. Namun karena kami nanti hanya 5 tahun, tentunya mohon dimaklumi kita harus melakukan penentuan skala prioritas. Mana dulu yang bisa kita kerjakan, mana yang bisa ini, karena akan terjadi perubahan lokasi. Kita harus pikirkan semuanya, ya. Yang ke-7 adalah di dalam pelaksanaan ekonomi kami akan menggunakan namanya strategi Samudra Biru.
Samudra Biru, strategi Blue Ocean Strategy, bukan Red Ocean Strategy. Makanya pertanyaan tadi di kawan-kawan tadi, kenapa Bapak tidak begini, kenapa Bapak begini? Saya tidak mau masuk ke dalam pertarungan. Saya harus keluar dari kompetisi, saya harus keluar dari persaingan, tetapi saya membangun, menciptakan suatu nilai yang baru dengan keunikan yang khas, yang menguntungkan bagi rakyat semua. Karena apa? Itulah strateginya, karena kami sadar bahwa kami tidak punya kekuatan finansial. Lalu bagaimana tentang ekonomi? Kami akan menjalankan namanya bioekonomi. Bioekonomi adalah perpaduan antara ilmu biologi dan ilmu ekonomi. Kuncinya di mana? Kita fokus kepada pelestarian alam. Jangan sampai ekonomi dikejar, limbah-limbah merusak alam, dan residunya tidak melestarikan alam. Satu yang terakhir, Tuhan menjaga manusia. Kami sebagai pemimpin nantinya akan menjaga rakyat. Berikut dengan melestarikan warisan alam yang diberikan oleh Tuhan. Sampai di sini saya singkatkan dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Oh, terakhir satu lagi. Di program yang pertama tadi itu ada satu di mana saya akan membuat 24 hour public service. Respon cepat 24 jam public service, pelayanan masyarakat. Di mana pemimpin tidak tahu masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat dan akan direspon cepat. Oh, kok kayak polisi? Ya nggak apa-apa, karena masalahnya macam-macam. Ada rumah tangga berantem, ya, ada anak tidak bisa makan sehingga orang tuanya harus bunuh, ya, disekap, ya, siapa saja boleh laporan, nggak tergantung dia anak kecil, ya, bebas. Bahkan kalau perlu ada binatang yang mau disiksa, laporkan. Ya. Jadi supaya tidak terlambat, ya. Jadi kita jangan kayak apa ya? Jangan kayak pemadam kebakaran. Ada masalah baru ini. Ya, jadi kita harus selalu mengawal dari hulu ke hilir. Ya, kami harus mengikuti. Dan kalau sampai ada rakyat yang berteriak, berarti kami sebagai pemimpin yang salah. Kami tidak ingin lagi rakyat berteriak datang-datang ke DPR dan dihadapkan dengan petugas keamanan dan akhirnya dipentung. Itu kami tidak inginkan. Biarlah kami yang dipentung oleh petugas, jangan rakyat. Tapi dengan catatan, jangan biarkan saya berjuang sendiri. Jangan biarkan kami berjuang sendiri. Saya berharap rakyat ada mendampingi kami di belakang. Saya siap memperjuangkan berapapun harganya. Saya tidak akan banyak muluk-muluk, tetapi waktu akan menjawab. Terima kasih. Tuhan memberkati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pointers yang Bapak maksud, boleh diperjelas Pak, supaya saya akan mencoba untuk menjawab. Kalau saya salah atau kurang sempurna, mohon dibantu. Karena bisa salah dalam saya memaknai. Jadi saya mau kembalikan kepada kenapa saya hadir sampai titik ini. Ada satu pesan Tuhan, selamatkan jiwa keluarga kita. Ya, selamatkan jiwa keluarga kita. Jadi bukan demi dharma, bukan menjadi gubernurnya yang terpenting, tetapi bagaimana rakyat bisa menikmati kehidupan ini sebagai ciptaan Tuhan. Dia hadir ke dunia ini, dia harus bisa menikmati fasilitas hidup, jangan dibatasi oleh manusia. Tetapi karena sistem homo homini lupus yang ditanamkan sejak kita sekolah, maka kita bersaing manusia menjadi serigala manusia yang lain, sehingga teori-teori kasih menjadi hilang, hanya menjadi teori. Nah, kenapa saya sampaikan selamatkan jiwa keluarga kita? Karena itu adalah fondasi terpenting di dalam suatu kehidupan, adalah bagaimana keluarga punya hubungan dengan Tuhan. Jadi saya persilahkan keluarga masing-masing memiliki back mind atau memiliki pola pikir bahwa saya ada saat ini untuk berjuang, memperjuangkan anak istri saya, cucu cicit saya,
lalu bersatu di dalam bahtera yang sama dengan Dharma. Dharma hanya sebagai nakoda. Kalau semua kita sudah melakukan itu, cukup itu aja, nggak usah berpikir muluk-muluk dengan segala macam teori, maka kita akan menjadi pemenang. Karena apa? Kita akan menjadi ocean, bukan droplet seperti yang selama ini dimainkan untuk kita menjadi terpecah belah. Ingat 3 tahun kemarin selalu ada baca droplet. Itu adalah maknanya Pak. Kita adalah ocean, mereka sedang pecah-pecah menjadi droplet, butir-butir air. Tapi kalau ketika kita bersatu, maka tidak ada satupun yang mampu mengalahkan samudera itu. Oleh sebab itu saya mengajak, mari jangan biarkan saya sendiri. Keluarga membutuhkan kita. Mari jangan sampai terjadi penyesalan di belakang hari. Maka semuanya tidak berguna. Kita selama ini selalu mengatakan menyesal selalu di belakang, kalau di depan namanya pendaftaran. Tetapi kenyataannya kita lakukan terus itu. Karena apa? Karena kita sudah diajarkan dengan apa? Metode pembuktian empirik. Kalau belum kejadian, kamu halu. Kalau belum ini, sama seperti zaman Nuh, di mana tidak ada satupun orang percaya kepada dia bahwa akan terjadi air bah. Tetapi ketika dia berbicara, orang semua mencibirkan bibir. Dan ingat, di akhir zaman ini peristiwa Nuh akan sedang terjadi kembali. Ketika kebenaran disampaikan, semua orang mencibirkan bibir. Tapi kuasa Tuhan nyata, hanya orang-orang yang setia dan taat kepadanya yang akan bertahan sampai kepada kesudahan. Amin. Itu saja Pak sementara dari saya. Mohon maaf kalau mungkin saya kurang bisa menangkap maknanya. Itulah dia, saudara, video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi, video cuplikan tadi. Saudara yang cinta NKRI dan saudara yang cinta kedamaian pasti akan bijak dalam memilih. Dan saudara pasti mengenal sosok pemimpin. Seperti apa pemimpin dan seperti apa visi dan misinya. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, yang mau saya katakan di sini, marilah kita bijak dalam memilih, ya. Dan mari kita doakan juga supaya seorang Dharma Pongrekun ini, bagaimana kita melihat visi dan misinya sangat mulia. Bagaimana kalau kita melihat dari ceramahnya dan di mana-mana, orang ini sangat mementingkan masyarakat dan sangat peduli kepada masyarakat. Dan bahkan punya visi dan misi untuk memuliakan masyarakat. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Dan beliau mau menjadikan kota Jakarta menjadi kota yang beradab. Wow, ini luar biasa. Dan memang saudara, di hari-hari ini banyak orang kehilangan adab. Sehingga kejahatan banyak dan bertambah-tambah di mana-mana. Karena memang kehilangan adab. Mereka hanya mencari jumlah. Mereka hanya mencari uang. Dan mencari harta sebanyak-banyaknya. Tetapi mereka kehilangan adab. Bahkan di sekolah pun seperti yang kita dengarkan, yaitu seperti yang disampaikan oleh Dharma Pongrekun, hanya mengejar kepintaran. Tetapi banyak yang pintar tapi tidak punya adab. Dan kita doakan beliau, kita dukung beliau supaya kota Jakarta menjadi kota yang beradab sebagai pusat daripada globalisasi itu sendiri. Teman-teman, seperti apa komentar saudara? Silakan isi di kolom komentar. Komentar yang bijak, komentar yang memberkati. Yang cerdas pasti memberikan komentar yang baik. Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.